Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan berniat datangkan Nacho Fernandes dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan mengincar bek berpengalaman Real Madrid, Nacho Fernandes dengan status bebas transfer. Laporan dari Spanyol, khususnya Vicajes, mengungkapkan bahwa pelatih Stefano Pioli menginginkan kedatangan Nacho untuk meningkatkan pengalaman tim yang telah menghadapi kesulitan karena masalah badai cedera musim ini. Rossoneri diketahui sedang menghadapi masalah kekurangan pemain di lini belakang, dan kedatangan Nacho Fernandes diharapkan dapat memberikan solusi yang diperlukan. Rencananya adalah untuk mengontraknya dengan status bebas transfer, mengingat kontraknya dengan Real Madrid akan berakhir pada musim panas mendatang. Ini juga dianggap sebagai operasi yang menguntungkan secara ekonomi karena tidak melibatkan biaya transfer. Meskipun Nacho pernah menjadi pilihan utama di Madrid, kehadiran Eder Militao, Antonio Rudiger dan David Alaba membuatnya tergeser menjadi pilihan keempat di bawah arahan Carlo Ancelotti. Pemain berusia 33 tahun itu mendekati tahap akhir karirnya, mungkin berencana untuk mengakhiri masa baktinya bersama Los Blancos dan mencoba peruntungannya di liga besar Eropa lainnya. Sementara itu, AC Milan memiliki beberapa pertimbangan lain yang perlu diselesaikan, termasuk pemilihan pelatih kepala menjelang musim 2024-2025 dan apakah Pioli akan memiliki pengaruh dalam rencana transfer yang akan berlaku mulai saat itu. Selain itu, kontrak Simon Kjaer juga akan berakhir, sehingga keputusan strategis harus diambil terkait masa depannya di klub. Maka langkah untuk merekrut Nacho Fernandes diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kedalaman di lini pertahanan AC Milan. Alessandro Buongiorno sudah tiba di kota Milan untuk diskusikan masa depannya. AC Milan nampaknya tengah menjalani upaya serius untuk merekrut Alessandro Buongiorno, dan sebuah laporan mengklaim bahwa pemain tersebut akan bertemu dengan agennya malam ini untuk membahas kemungkinan pindah ke klub Rossoneri sebelum akhir bulan. Gianluca Di Marzio, jurnalis di Sky, memberikan insight mengenai perjuangan Milan dalam mendapatkan Buongiorno. Meski diakui sebagai operasi yang sulit, Rossoneri berencana untuk memberikan tawaran awal dalam beberapa hari ke depan, mungkin meningkatkan nilai tawaran tersebut menjelang akhir bulan ini. Di Marzio juga menyoroti fakta bahwa Milan menyadari keinginan Torino terhadap Lorenzo Colombo, pemain yang diminati oleh Granata. Sebagai langkah taktis, Milan dapat mempertimbangkan untuk mengikut sertakan Colombo dalam kesepakatan yang dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dibutuhkan. Dalam laporan terbarunya, Di Marzio melaporkan bahwa Buongiorno dan agennya BP Rise sudah berada di kota Milan dan akan mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan pemain internasional Italia tersebut. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah Buongiorno bersedia pindah jika Milan dan Torino mencapai kesepakatan. Ini menjadi momen penting dalam perjalanan transfer yang tengah diupayakan oleh AC Milan. Sebagai catatan tambahan, Di Marzio merujuk pada keputusan Buongiorno pada bursa transfer musim panas 2023, di mana pemain tersebut menolak tawaran dari Atalanta dan memilih untuk tetap di Torino, klub yang sangat ia cintai karena kelahirannya di Turin. Semua faktor ini menambah kompleksitas operasi transfer, namun AC Milan tetap optimis untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan. Simon Kjaer di ambang pintu keluar AC Milan. Milan harus mengambil keputusan penting terkait sejumlah pemain yang kontraknya akan habis, dan salah satu nama yang menjadi sorotan adalah bek tangguh Simon Kjaer. Meskipun memberikan dampak positif sejak kedatangannya, khususnya musim fantastis 2020-2021, masa depannya di klub tampaknya menghadapi ketidakpastian. Kepemimpinan yang diberikan Kjaer di lini belakang sangat dirasakan, terutama dalam mengatasi cedera pemain dan menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih Stefano Pioli.
pada awalnya ketika ia bergabung dari Sevilla dengan jumlah yang tidak diketahui. Mungkin tak banyak yang mengira akan mencapai kontribusi yang signifikan seperti saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Simon Kjær yang kini telah berusia 34 tahun, di mana ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang krusial bagi Milan. Meskipun demikian, kontraknya akan habis pada akhir musim, dan menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milan News, belum ada pembicaraan resmi mengenai masa depannya. Musim ini Simon Kjær butuh waktu untuk pulih dari sejumlah masalah fisik. Namun setelah menemukan stabilitas, performanya kembali impresif. Meskipun demikian, ada spekulasi bahwa Milan berencana untuk melakukan investasi besar di lini pertahanan pada musim panas mendatang, dengan nama-nama seperti Alessandro Buongiorno dari Torino dipertimbangkan. Dengan kehadiran pemain baru yang diincar seperti Buongiorno yang akan bergabung dengan Malick Thiaw, Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu, tampaknya ruang bagi Simon Kjær di lini pertahanan akan semakin terbatas. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita akan menyaksikan perpisahan antara Simon Kjær dan AC Milan di akhir musim ini. Fabio Capello kecam kepemilikan AC Milan dan AS Roma. Mantan pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello memberikan kritikan terhadap kepemilikan klub atas pemecatan Paolo Maldini selama musim panas dan membandingkannya dengan pemecatan Jose Mourinho oleh AS Roma pada Rabu kemarin. Capello yang pernah menangani kedua klub mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan-perusahaan Amerika yang dianggapnya kurang menghormati figur penting dalam sepak bola. Pemecatan Paolo Maldini dan Ricky Massaro oleh AC Milan kurang dari 48 jam setelah pertandingan terakhir musim 2022-2023 menimbulkan kontroversi dan pertanyaan tentang rencana ke depan klub. Capello mengkritik kepemilikan Amerika, menyebut bahwa mereka bekerja tanpa menghormati orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Saya pikir perusahaan-perusahaan Amerika ini bekerja tanpa menghormati orang-orang yang bekerja sama dengan mereka. Kami melihatnya di Milan bersama Maldini dan hari ini di Trigoria bersama Mourinho. Tidak ada kepekaan di pihak mereka, hanya bisnis. Di sisi lain, menurut saya rasa hormat juga diperlukan. Mungkin dengan mencapai kesepakatan terlebih dahulu dan secara terpisah dan bukan dengan pernyataan dan panggilan telepon, ungkap Fabio Capello kepada calciomercato.com. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.